Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan Nita. Biasanya Indra ya? Iya. Tapi karena dia sedang jadi bapak-bapak baru, jadi digantikan oleh om-om. Jadi gue sama Nita baru nonton film Indonesia baru nih ya. Ini judulnya apa nih? Kukira Kau Rumah. Oh iya, gue pikir judulnya A Star Is Born. Bukan. Ya? Salah ya. Tapi ini Kukira Kau Rumah, film terbaru dari Umay Shahab. Betul. Ini debut ya dia ya? Iya, kalau debut nggak salah. Umay. Di sini dia direct, nulis juga ya. Nulis juga. Di sini ada Prilly yang jadi karakter utama ya. Ada Jordi Pranata. Anda bisa nonton Jordi Pranata di Merangkul Jarak. Iya. Jadinya si Pram ini tertarik ya sama si Niskala gitu. Somehow mereka katanya pengen sendirian bareng, anjir. Indie banget ya Jordi. Iya kan? Iya bener ya. Bener kan? Sama-sama menyendiri gitu ya, dan akhirnya ya si Pram ini menjalin hubungan sama Niskala, tapi ternyata tidak sesimpel itu ya, karena ternyata banyak faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi hubungan mereka. Bagus sih menurut aku buat debut ini udah oke. Ya udah lumayan kalau buat Terus debut. juga untuk actingnya juga oke, Prilly oke gitu. Terus ada pemeran pembantunya juga Senina ya, Iya, kita waduh. tahu lah dia udah Pemenang sempet- Piala Citra. Iya, bener. Terus juga pemeran pendukung orang tua, temen-temennya juga semua oke sih menurut aku. Kan dia di sini berperan sebagai penderita bipolar Bipolar, gitu ya. heeh. Jadi kayak dia range-nya ternyata ada ya. Iya, Maksudnya bener. Iya, bener. gua sebenarnya nggak expect apa-apa gitu sebenarnya ngelihat Prilly gitu. Tapi pas nonton, woi, boleh lah ya. Ya tapi nggak tahu sih akurasinya kalau Nah, menderita bener. bipolar seperti apa. Tapi yang kita lihat sih kayaknya oke ya untuk bener, Prilly bener. menyampaikan emosinya secara saat sedih, saat dia manic gitu, Iya. saat tantrum kayak oke. Ya, Terus sama. Jordi, kata gue ya oke lah. Maksudnya Jordi Pranata, kayaknya ini film panjang baru dia ya. Maksudnya sebelumnya tuh gue lihat dia di film pendek. Di sering Merangkul banget. Jarak. Di Merangkul Jarak gitu ya. Ini terus aja nih bakal di-mention ya, karena emang bener gitu ya. Tapi ya sebagai pasangan Prilly, kata gue lumayan lah segar gitu ya. Maksudnya sebagai aktor muda cowok baru Iya. gitu ya. Yang kita nggak lihat Angga Yunanda lagi Iya, gitu ya, benar, atau iya. siapa lagi gitu ya, terus udah Jordi ya, ini menambah dinamika lah Ya, anjir, kata sebagai gua. seorang musisi, Bener, cocok penyendiri banget itu. gitu, Indie banget lah kopi, pokoknya. girl. Film ini kan didukung lagu-lagunya Amigdala Amigdala, ya, iya. yang kayaknya kalau lu nonton dengerin liriknya, wah indie Iya, benar. banget cuy, gila. Kau kira? Kukira Kau Rumah, Kukira Kau tapi Rumah, ternyata ya. aku hanya sewa. Itu gue inget terus ya. Film ini tuh menarik karena ngegabungin film psikologi dengan musik, Bener, gitu bener. ya. Iya, iya. Makanya tadi gue bilang kayak A Star Is Born tapi campur apa gitu Iya, ya. iya, benar-benar. Kayaknya masih jarang ya film Indonesia yang ngebahas iya. khusus Benar, soal benar. isu ini gitu, penyakit mental. Benar. Jadi kayaknya ini bagus sih. Terus kan digabungin sama romance juga, Iya. musik juga kan, jadi kayaknya ya emang mungkin ini biar lebih apa ya, lebih diterima penonton kasual kali ya. Jadi Iya. maksudnya kan nggak kayaknya wah berat banget nih ngebahasnya tentang benar, penyakit banget, tapi di sini dia ngebawanya ke ranah yang kayaknya ramah gitu, bisa dinikmati semua orang gitu. Jadi orang biar lebih banyak yang tahu sih. Tapi kalau ngomongin yang agak kurang-kurang apa nih dari Agak- Kukira Kau Rumah, Eh, tapi aku hanya sewa. ini teknis sih kayaknya, tapi menurut aku musiknya itu kayak kurang ngeblend ya, Iya, kayak benar. lip syncnya tuh Iya. kerasa banget nggak sih pas Iya sih. bagian nyanyi, pas Benar, ada benar, scoring itu kayaknya Iya. kurang ngeblend. Setuju sih, itu emang kerasa banget ya. Kayaknya di Iya. film-film Indonesia yang bawa tema musik kayaknya agak Ya, susah ini deh PR mungkin Eh, ya buat para filmmaker. jadi gua nggak ngerasain nyanyi live-nya Bener, itu iya, gitu iya, ya. kurang dapet sih itu. Soalnya kan kalau nyanyi live seperti Bradley Cooper dan Lady Gaga gitu misalnya kan ya, itu tuh kayak Feel-nya tuh feel-nya kena dapet gitu. banget Iya, gitu. bener. Setuju sih. Iya. Apalagi yang jadi kayak kurang believable-nya itu kan dia gitar gitu ya. Tapi kan kalau udah masuk ke musiknya tuh kayak ada suara Iya. yang lain-lain kan, kayak ada biola, ada apa gitu. Jadi kayak Instrumennya tuh beragam, sementara yang dia dia cuma main pakai cuma gitar alat musik doang. gitar aja. Gitu. Sayang sih kata gue, kalau emang mungkin pengen lebih diperhalus ya gitar aja. Iya gitu benar, ya. mic-nya itu memang mesti satu ya. Oh kan ini dia A Star Is Born. Maksudnya kayak oke lah waktu pas pertama kayak nggak sengaja pakai satu mic berdua, tapi setelah manggung kedua kayaknya bisa lah kafe nyediain mic supaya nggak berebutan gitu, supaya ininya juga enak kan kayak komposisi panggungnya. Ya biar Gitu kalian blockingnya enak gitu ya. Temennya Niskala ya, namanya Octavianus. Iya betul. Dia tuh kan logatnya tuh masih logat daerah dia ya. Dari mana tuh kayak Iya gua nggak tahu. timur gitu Timur mungkin kali ya. Padahal nih dia tuh udah temenan sama Niskala sejak Udah kecil. dari kecil. Harusnya udah kayak kebawa environment-nya
Jakarta nggak sih? Benar-benar. Kayak kenapa masih menggunakan logat dia gitu. Tapi ngomongin temen Niskala nih, gue juga sebenarnya punya sedikit problem ya sama karakter Shenina sama Octavianus ini gitu ya. Karena kan di sini dilihatin mereka sahabat banget nih dari dulu gitu ya. Tapi ketika Niskala berhubungan sama si Pram gitu ya, keterlibatan mereka itu jadi kayak tiba-tiba di stand gitu loh. Padahal kan maksudnya kalau lu sebagai sahabat kan bisa kali ya ngomong dulu gitu ya ke si Pramnya terutama gitu ya. Lu tau nggak si Niskala ini sebenarnya begini loh, ada cowok ngedeketin langsung ngomong nggak usah deketin gitu kan. Jadi kayak kenapa gitu kan sahabat gitu ya. Iya, maksudnya ngobrol dulu kan dia juga lihat kali pasti Niskalanya ini senang gitu kan. Maksudnya harusnya dia bisa apa ya merespon dulu dan mendukung gitu. Ternyata ada sedikit perubahan gitu, tapi mendingan gue kasih tahu dulu deh gitu. Iya benar-benar. Gue sih nggak dapat itunya ya sebenarnya. Apalagi Octavianus kan jadi tiba-tiba marah-marah gitu kan. Iya. Cuman gara-gara pukul-pukul. Gue nggak bisa bohong. Anjir, kok tiba-tiba kayak dia yang manik gue lihat. Siapa yang manik? Berlebihan gitu ya. Atau mungkin gara-gara itu kali mau nunjukin ya si Umay kalau misalnya orang-orang terdekat kita, orang tua yang kita anggap sebagai rumah, justru tidak seperti rumah yang diharapkan gitu mungkin. Bisa jadi ya. Jadi mungkin banyak tafsir tersendiri. Iya benar. Sama ini sih konflik bapaknya itu menurut aku kurang digali, kurang ada latar belakangnya sebenarnya. Kenapa sikap bapaknya seperti itu? Terus kenapa dia mengekang Niskala sampai segitu ya mengurung ya bisa disebut kayak gitu. Dan itu tuh nggak ditunjukin di film ini. Padahal kalau dari durasi menurut aku masih sangat memungkinkan untuk mengeksplor itu gitu. Masih bisa lah ngomongin bapaknya sama dia gitu ya daripada ngomongin temennya sama Niskala gitu. Kalau kata gua, film ini mungkin lebih kayak emang pengen ngeliatin sebuah penyakit mental tapi ya masih di permukaan sih. Ya jadi kayak kita kalau nonton ini lu nggak usah expect terlalu dalam sih dibahasnya gitu. Jadi kita nggak tahu. Bahkan gue juga pertama ekspektasinya yang di derita Niskala ini bakal jadi gimana gitu ketika dia ketemu sama Pram gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya ya nggak gimana-gimana juga kan gitu. Maksudnya konfliknya ternyata bukan dari hubungan mereka gitu. Tapi untungnya ibunya sportif sih ya. Jadi di balik bapak yang protektif ada ibu yang harus sportif. kayak gitu ya. Jadi kalau nggak kayaknya. Kalau nggak emang bukan rumah, kamu menyewa. Kamu menyewa. Terngiang-ngiang ya. Terus itu lagunya, liriknya. Terus kalau ngomongin teknis lain gitu ya, film ini gue ngerti sih sponsornya MS Glow, tapi kayak nggak usah 2 kali gitu lah gitu ya. Gue sih masih maklumi Jordi bangun tidur cuci muka pakai MS Glow ya, tapi si Octavianus nih yang di kampus aja. Iya benar gitu. Pengen jadi scene komedi tapi jadinya tring ya. Itu komedi yang garing sih yang itu. Terus masukin sponsor kan jadi kayak wow. Flashback. Iya. Kalau menurut aku kayak flashbacknya kurang banyak gitu buat tahu. Iya. Karena kan di saat ini, di momen saat ini tuh nggak ada yang bikin kita ngelihat masalah dia gitu ya. Si bipolarnya gitu. Kenapa. Dan di flashbacknya juga tidak diceritakan secara detail, cuman yang sekolah itu. Cuman jadi SMA ya, yang pas SMA doang. Tapi yang paling fatal sih kata gua, ya ini nih backstory-nya Pram ya. Nah, ini sangat minim. Iya, sangat minim yang nanti justru di klimaks dia malah yang bikin kaget gitu. Nah, ini sebenarnya gue nggak tahu ya respon kalian, tapi bisa 2 sih. Maksudnya lu bisa suka banget, bisa nggak suka banget sih. Kalau gue termasuk yang nggak suka banget karena ya itu dia terlalu gimana ya, terlalu tiba-tiba aja gitu. Jadi kita belum bisa nih menyelami si Pram ini sebenarnya. Mengejutkan gitu. Si Pram ini sebenarnya depresi, tapi kita nggak dapet gitu. Kalau misalnya depresi juga nggak ada hal yang menunjukkan kalau dia misalnya emang tertekan, depresi atau itu cuma ditunjukinnya kesepian aja dan tidak bisa mengekspresikan musiknya sebelumnya gitu. Mungkin maybe Umay pengen ngeliatin ya penyakit mental itu bukan cuma Niskala doang gitu yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan juga memendam juga ada, tapi di sini secara visual gue tuh nggak bisa ngelihat itu bener. Gitu dari diri Pram gitu. Sama jadi sih. Pas ada kejadian itu teh gue malah cengok malah what gitu. Iya. What are you doing Pram? Menyayangkan aja sih diakhiri dengan seperti itu gitu. Soalnya gue tuh justru pengennya di akhir tuh ya resolve aja gitu. Jadi bener. Pram itu bisa jadi jawaban gitu. Dia bisa mengerti Niskala gitu. Jadi maksudnya yang pengen gue dapetin di akhir itu penderita bipolar seperti Niskala pun masih bisa gitu hidup seperti kita gitu. Kalau ada orang kayak Pram dan temen-temennya gitu. Di sini gue malah, gila lu jadi kayak. Iya sama sih. Iya kan, ya maksudnya itu bukan itu yang pengen gue dapetin gitu sebenarnya gitu. Tapi di sini kayak wah ya udah deh. Gitu.
gitu. Agak-agak Anabel boleh sih. Boleh lah. Ini kan ngomong-ngomong Niskala tuh ya bisa dari bahasa Sanskerta juga Yunani gitu. Kalau dari Sanskerta artinya kokoh, kalau dari artinya KBBI salah satu artinya itu tidak berbeda. Mungkin kayak Umay itu hendak menyampaikan kalau ya pengidap bipolar juga kayak tidak perlu diperlakukan berbeda gitu. Kayak mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terus kayak mengekspresikan dirinya, berkegiatan. Makanya itu bakal lebih dapat lagi tuh kalau di endingnya klimaksnya itu resolve aja semuanya. Jadi ya udah itu jawabannya kan gitu. Terus aku masih kayak berharap Pram hidup dong atau gimana gitu. Ya karena sebenarnya jawabannya nggak tinggi-tinggi amat. Iya kan kayak rendah gitu kayaknya bisa lah gitu selamat. Kalau ngomongin scene yang menarik. Favorit aku waktu di kafe pertama kali sih pas yang disuruh nyanyi ya? Suruh nyanyi. Ciko jadi ke KW2. Memang benar. Jordi itu mungkin juga jadi ke KW2. Iya bener ya. Terus kayak obrolannya tuh kayak natural aja. Komedinya juga dapet dan ya itu aku suka sih ikut ketawa juga di situ. Ketika Pram menenangkan Niskala ya bagus gitu. Maksudnya pas si Niskalanya benar-benar lagi down itu kan dia datang gitu ke rumah terus ngajak ngobrol gitu. Nah itu menarik sih, maksudnya ngeliatin dari sudut kalau ya lu memperlakukan si penderita bipolar ya cukup dengerin juga kayaknya menemani doang kayaknya ya bisa gitu, nggak usah gimana nggak usah kayak harus maksa minum obat atau apa gitu kan. Ini jadi kayak kontranya lah dari apa yang dilakukan orang tuanya gitu kan. Di satu sisi itu oke gitu. Nah ya itu dia, tapi balik lagi gue tuh pengennya emang sebenarnya lebih kayak ngulik si Pram sama Niskala ini nih gitu, hubungannya yang bikin kayak wah gimana nih bipolar bisa mempengaruhi hubungan mereka, tapi ya ternyata emang ya udah segitu aja gitu. Ya udahlah, tapi kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Kukira Kau Rumah Tapi Aku Hanya Menyewa? Dari aku 6,5 harus 6,5 ya. Sebenarnya gue juga sama sih kayak lo, 6,5 aja sih sebenarnya buat ini. Andaikan ya endingnya nggak gitu aja, asli bisa naik serius. Gue tuh kurang masuk aja gitu, emosi yang udah dibangun dari awal tuh tiba-tiba kayak patah aja gitu pas di menuju akhir. Tapi gitu ini buat debut menurut aku oke ya. Buat debut mah oke lah, ditunggu lah ya film-film yang lebih penasaran sama karya Umay berikutnya yang lebih menarik gitu ya, dengan isu-isu yang mungkin yang lebih seru lagi gitu ya. Maksudnya dia debut langsung ngangkat isu yang kayak gini kan kayak sangat berani gitu kan. Kalau lu salah dikit ya bisa gimana gitu ya, bisa diomongin banyak orang ya, bukan kita yang tenang aja. Ya udah, yang udah nonton Kukira Kau Rumah, komen menurut kalian gimana filmnya, Prilly gimana ya, terutama nih gue pengen tahu fans. Jangan pengen tahu fansnya, pengen tahu non fans Prilly gitu ya, nonton ini. Kalau ngomong nanya ke fansnya mah pasti ngomong bagus gitu ya. Gimana menurut kalian ya Prilly dan Jordi di sini gitu ya? Dan yang belum tahu Jordi di film apa aja, nonton Merangkul Jarak. Tetap ada di Cinecrib ya. Coba cari playlist Merangkul Jarak. Udah. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja nih? Like, comment, dan subscribe. Follow akun Instagram Cinecrib, Twitter Cinecrib. Oh iya, ada juga. Beli kaos nggak nih? Iyalah, belilah. Beli kaos. Ya. Ada kaos Anabel baru. Coba deh klik linknya di deskripsi ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.